Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kali ini kita akan memasuki materi NCP, yang dimana kita sudah mempelajari tentang dasar apa itu NCP, dan kemudian kita mencoba untuk studi case pada penderita gizi buruk. Baik. Jadi definisi gizi buruk ini merupakan intake protein dan atau energi yang tidak adekuat dalam jangka waktu yang lama, sehingga bisa menyebabkan penurunan asupan nutrisi atau asupan gizi, sehingga bisa menyebabkan kekurangan gizi atau gizi buruk. Nah, jadi di sini ada gambaran yang dimana memang kondisi gizi buruk ini merupakan atau kurang gizi ini adalah gizi yang tidak seimbang. Artinya antara asupan dan kebutuhan ini tidak berimbang pada satu garis normal, atau bisa digambarkan pada garis putus-putus tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini. Sehingga di mana kebutuhan itu dia jauh lebih besar dibandingkan dengan asupan itu. Nah, ketika keadaan ini berlangsung dalam waktu atau rentang waktu yang lama, sehingga akan menyebabkan kekurangan gizi secara terus-menerus hingga pada gizi buruk. Nah, jadi penyebabnya ini bisa bersifat primer dan sekunder. Primer ini ketika berkaitan dengan jumlah dan kualitas mengkonsumsi makanan. Artinya secara kuantitas, jumlah, dan juga kualitas atau quality daripada bahan makanan tersebut. Kemudian yang kedua berkaitan dengan perubahan dalam kebutuhan nutrien, utilisasi atau ekskresinya. Jadi penggunaan kebutuhan nutrisi dalam metabolisme tubuh itu sendiri, dan kemudian ekskresi dari energi yang perlu dikeluarkan. Nah, tentunya kekurangan gizi atau gizi buruk tadi itu menjadi masalah hingga sekarang ini, yang salah satunya di mana terkait juga dengan stunting. Nah, kalau kita berbicara tentang stunting ini menjadi suatu hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena menjadi salah satu program khususnya Presiden kita Pak Joko Widodo, yaitu di mana ingin memberantas, ya, kok bisa dibilang begitu, agar angka stunting ini bisa ditekan. Nah, kita bisa lihat di sini masalah gizi ini sangat multivariat, ya, yang dimana memang didasari dengan krisis ekonomi dan politik. Nah, dari krisis ekonomi dan politik ini akan menyebabkan kemiskinan dan pendidikan, ketersediaan pangan dan kesempatan kerja, sehingga ini akan mempengaruhi apa? Ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, kemudian pelayanan kesehatannya juga, artinya mendapatkan pelayanan kesehatan yang dimana bisa dibilang menyesuaikan dengan tingkat ekonomi. Kemudian asuhan ibu dan anak. Nah, dimana di sini dengan tingkat pendidikan atau keterbatasan pendidikan, diasumsikan bahwa bisa memberikan pola asuh anak oleh ibu. Nah, ini tentunya akan mempengaruhi bagaimana jenis pangan makanan yang harus kita berikan atau yang harus diberikan kepada seorang balita. Nah, sehingga nanti akan berdampak langsung kepada masalah gizi. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi, ya tadi sudah ada pada diagram tadi, ya, sehingga akan mempengaruhi karakteristik anak, status gizi dan kesehatan, ya, pengetahuan sikap dan perilaku. Nah, kemudian terjadinya gizi buruk, ya, dimana di sini diawali dari penilaian makanan. Masukan tidak adekuat, artinya masukan makanan yang kurang, sangat kurang. Kemudian terjadi malabsorpsi, kebutuhan meningkat, ekskresi meningkat, dan kemudian terjadinya destruksi yang meningkat, sehingga sini akan menyebabkan cadangan dari energi yang ada di dalam tubuh itu berkurang. Kemudian bisa dideteksi oleh perubahan fisiologi dan metabolik. Nah, ini perubahan fisiologi kita bisa melihat di mana beberapa penyakit tertentu adanya perubahan fisiologi, di mana fungsi daripada fisiologinya itu juga menurun, sangat menurun. Kemudian ada metabolik, secara metabolisme adanya perubahan-perubahan angka
tumbuh, kemudian klinis kerusakan anatomi spesifik tadi. Nah, ini adalah klasifikasi ya, di mana of moderate and severe malnutrition. Jadi sudah ada klasifikasinya. Ya, baik. Lanjut pada layar ini ya, di mana kita akan mempelajari tentang kasus marasmus kwashiorkor dan marasmic kwashiorkor. Nah, marasmus ini merupakan salah satu ya hasil kumulatif masukan energi dan protein yang tidak terjadi secara bersamaan. Artinya ini kumulatif dalam waktu tertentu. Nah, kemudian kwashiorkor, di mana kurang makan yang terjadi berkaitan juga dengan respon tubuh terhadap adanya injury, infeksi, dan stres oksidatif. Artinya di situ memang ada virus ataupun bakteri yang menginfeksi atau menginjak di dalam tubuh manusia. Nah, kemudian ada marasmic kwashiorkor adalah gabungan ya tanda-tanda dari gejala kurang energi protein di atas. Nah, ini merupakan tanda fisik klinis salah satu gizi buruk, di mana malnutrisi tanpa komplikasi marasmus. Nah, kita bisa dilihat di sini marasmus tanpa malnutrisi komplikasi marasmus ya, penampakan kurus, kemudian rambutnya jarang dan tipis mudah dicabut, perubahan pada rambut dan kuku dengan intake protein yang kurang. Nah, ini terjadi ketika secara kumulatif waktu kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi. Kemudian terlihat ototnya habis gitu ya, pinggul lebih kecil daripada perut, kemudian terjadinya hipotrofi, dan tentunya bagian pantat ini kita bisa lihat pada terjadi baggy pants, artinya datar, tidak ada lagi bantalan yang dimana untuk fungsinya bisa meredam ketika terjadi benturan dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan tanda fisik klinis yang terjadi pada penderita marasmus. Nah, kemudian ini penyakit trauma yang berhubungan dengan malnutrisi kwashiorkor. Hampir sama, penampakan kurus atau normal, kemudian dispigmentasi rambut dan kulit, jadi cenderung warna rambutnya itu tidak hitam, tetapi dia dispigmentasi ini artinya dia kekurangan pigmentasi berwarna hitam, jadi bisa warna merah gitu ya. Kemudian dengan udem perifer asites dan anasarca, jadi terjadinya penimbunan cairan di luar sel, sehingga cairan yang dimana harusnya ada di intraseluler itu berada di luar. Nah, jadi ini menyebabkan udem atau penumpukan cairan di luar kulit persis. Kemudian ekstremitas rendah, kemudian penyembuhan luka terlambat dan terhambat. Nah, kemudian penentuan status gizi pada balita ini menurut standar WHO 2005 yang terdiri dari 4 macam, di mana BB per U, berat badan per usia, kemudian tinggi badan per usia, dan juga berat badan per tinggi badan. Kemudian yang keempat adalah lila per tinggi badan. Lila ini apa? Adalah lingkar lengan atas. Nah, ini adalah kategorinya, di mana kemudian kita bisa melihat ketika berat badan per usia di bawah -3 SD, BB sangat kurang. Nah, kemudian kita bisa lihat juga untuk penilaian yang kedua adalah tinggi badan per usia. Kemudian yang ketiga adalah berat badan per tinggi badan. Kemudian lila per tinggi badan. Jadi sama semua. Di bawah -3 ini merupakan kurang, sangat kurang. Jadi berbeda kategori aja, yaitu sangat kecil, sangat kurus. Ini adalah contoh kasus di mana data umum, yaitu ya baik. Jadi di sini kita akan mencontohkan bagaimana sih
kemudian dalam sebuah kasus untuk melakukan NCP. Yang pertama adalah kita melakukan nutritional assessment, yaitu nutrition history, anthropometry, biokimia, physiology, dan juga personal history. Nah, yang pertama ada nutrition history, asupan makan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan data asupan makan? Jadi, teman-teman semua, dengan cara melakukan atau bagaimana cara mendapatkan data tersebut? Melakukan wawancara. Wawancara terhadap siapa, Pak? Kita wawancara terhadap anggota keluarga atau di sini ibu, yaitu dengan melakukan recall. Jadi kita menggali kembali informasi apa yang sudah dikonsumsi oleh balita tersebut. Dalam hal ini balita, gizi buruk pada balita. Nah, apakah itu hanya cukup satu kali aja? Tidak, tetapi 3 kali 24 jam. Nah, kemudian kita bandingkan antara asupan dan kebutuhan gizi balita setelah kita menghitung kebutuhan sesuai dengan data yang kita dapat, berat badan, tinggi badan, atau panjang badan. Nanti kita sesuaikan dengan AKG. Nah, kemudian yang selanjutnya selain recall yaitu food frequency questionnaire, frekuensi makanan sumber protein. Kenapa protein? Ya, di sini kita bisa mengerucut bahwasannya dengan balita yang kurang gizi atau gizi buruk, asupan proteinnya pasti kurang. Nah, kita akan menganalisa seberapa sering atau seberapa konsumsi protein oleh balita tersebut. Nah, ini contohnya. Di formnya recall 1 kali 24 jam, makan pagi dan lain sebagainya ya. Ini makan malam, selingan. Nah, setelah kita mendapatkan semua, nah kita langsung hitung. Kayak tadi, misalnya bubur beras 1 gelas, URT. Ukuran rumah tangga. Nah, makan pagi 1 gelas. Nah, di sini kita bisa langsung mendapatkan hasil. Nah, dengan cara bagaimana? Tentunya kita harus bisa mengetahui konversi URT ke dalam makanan tadi. Nah, misalnya dalam satu URT, satu makanan, misalnya bubur beras, dalam 1 gelas ini berapa gram? Nah, kemudian kita carikan di TKPI. Nah, kemudian 1 gelas ini misal saja adalah 100 gram. Ya, berarti 100 gram dari bubur atau beras tadi itu setara dengan berapa kalori. Nah, dalam data ini kita sudah bisa melihat ada 87 kalori. Begitu seterusnya dengan bahan makanan yang lain. Nah, setelah itu kita jumlah persen asupan dari yang sudah kita lakukan hasil recall. Setelah dijumlah semua dan kita mendapatkan hasilnya, kemudian kita tuliskan hasil. Asupan makan kurang karena faktor ketersediaan makanan yang terbatas, yaitu faktor ekonomi. Nah, kita sudah mendapatkan data sosioekonominya. Kemudian S atau pasien tersebut diberikan susu kental manis sebagai pengganti susu formula, dan dimana kita tahu bahwasannya kental manis ini bukan susu, tetapi dominan sekali mengandung gula. Nah, kemudian kita isi juga food frequency questionnaire. Bagaimana untuk kita mendapatkan food frequency questionnaire? Questionnaire yang ada ini kita tanyakan apakah dalam sehari sudah ada makan beras, jagung, mie, roti, dan lain sebagainya, atau serealia. Begitu seterusnya hingga pada daging, sesuai dengan pertanyaan yang ada aja dalam FFQ. Nah, kemudian kita tuliskan di sini hasil FFQ-nya. Asupan energi atau protein berkualitas dari makanan kurang karena daya beli yang rendah. Dari mana kita bisa mengetahui daya beli yang rendah? Tadi kita bisa mengetahui dari data sosioekonomi. Dan kita bisa melihat bahwasannya dari pengisian wawancara atau pengisian data, kita bisa melihat bahwa dari data tersebut ini memang sangat jarang. Nih, biskuit 1 kali aja dalam 1 hari, dalam 1 pekan. Ya, jadi food frequency ini dalam 1 pekan atau 1 minggu.
Nah, kemudian kesadaran terhadap gizi dan kesehatan. Apa saja? 1. Pengetahuan dan kepercayaan terhadap rekomendasi diet, kemandirian, melaksanakan diet, edukasi dan konseling yang sudah didapat pada masa lalu. Caranya bagaimana? Ya, kita melakukan wawancara pada ibu balita tentang gizi dan kesehatan. Tanyakan makanan sumber protein. Sumber proteinnya itu apa aja ibu? Kayak gitu. Protein apa ibu? Gitu. Protein itu tahu nggak? Kayak gitu. Nah, intinya kita mau menganalisa bahwa protein ini didapat dari mana. Jika tidak tahu namanya protein, nah kita mencoba untuk menggali lagi seberapa tidak mengetahui apakah ya yang dinamakan dengan protein. Kemudian gizi seimbang. Berlanjut, apakah ibu pernah mendapatkan penyuluhan dari tenaga kesehatan? Nah, ini tentunya sangat penting, teman-teman. Nah, ini akan menjadi data nutrition history. Pengetahuan ibu tentang makanan bergizi kurang, tidak mengetahui bahan makanan yang mengandung protein, sedikit tahu tentang konsep gizi seimbang, sedikit tahu, ya. Ibu tidak tahu tahapan pemberian makanan pada anak atau bentuk makanan sesuai dengan umur anak. Ibu belum pernah mendapatkan edukasi atau konseling gizi karena jarang ke posyandu. Nah, ini adalah data nutrition history yang kita dapat dari wawancara. Nah, data ini akan menjadi reason di diagnosa gizi. Kita tahu bahwasannya penyusunan di diagnosa gizi kita membutuhkan apa? PES, problem, etiologi, penyebab, problem tadi masalah, kemudian sign and symptom. Sign and symptom adalah tanda dan gejala. Maka nutrition history ini bisa menjadi penyebab di salah satu domain. Ya, tentunya ada beberapa domain, ada 3 domain di materi sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian nutrition history tadi ini kita bisa lihat juga aktivitas fisiknya, bagaimana cara mendapatkan, kita wawancara, hasilnya juga kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bisa mengetahui juga ketersediaan makanan, daya beli, hingga pada pemanfaatan program makanan. Apakah sudah mendapatkan benefit dari program pemerintah? Dalam hal ini ketika terdeteksi gizi buruk, maka puskesmas setempat melalui rekomendasi oleh KDR mendapatkan bantuan berupa biskuit, ya, biskuit, cara mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua adalah antropometri, di mana di sini kita mengetahui atau kita ingin mengetahui berat badan, panjang badan atau tinggi badan pada balita. Sehingga outputnya adalah apa? Status gizi berdasarkan tadi 4 kategori: berat badan per U, TB per U, BB per TB, BB per TB, Lila per U. Nah, dengan usia tadi ya, S, usia 11 bulan, BB 6,5, dan kemudian tinggi badan atau panjang badan 70 cm. Nah, kita bisa dilihat di sini status gizi BB per U yaitu buruk. Status gizi PB per U normal, artinya panjang badan itu dia normal, gitu ya, untuk panjang badannya. Kalau status gizi untuk berat badan per panjang badan ini adalah sangat kurus, artinya proporsional antara berat badan dan tinggi badan. Nah, sedangkan berat badan proporsional berat badan sesuai dengan usia tadi adalah belum. Nah, juga bisa melakukan dengan lingkaran atas ketika kita tidak bisa mendapatkan berat badan dan juga panjang badan. Jadi kita menggunakan lila. Lilanya adalah 11 cm pada kasus ini, berada di bawah median atau di bawah minus 3 Z-score. Status gizi lila per U sangat kecil. Ini sudah diajarkan tentunya di mata kuliah penilaian status gizi. Nah, kemudian kita lihat biokimianya. Kadar hemoglobin 8 gram per dl dan lain sebagainya. Kemudian
kurangnya gizi ini sangat multifaktor ya. Tentunya yang paling dasar adalah status ekonomi, yang dimana mempengaruhi secara tidak langsung kesehatan atau gizi kurang. Orang tua S sudah bercerai sehingga ibunya mencari nafkah sendiri dengan bekerja sebagai pembungkus es. Nah ini pada asesmen di awal kita juga harus mengetahui. Nah kita masuk pada diagnosis nutrition. Yang pertama adalah pada domain intake. Asupan energi tidak adekuat. Ya jelas, asupan tidak adekuat dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan tadi adalah hasil recall. Kemudian asupan oral. Baik, itu secara keseluruhan energi. Kemudian asupan oral adalah benar-benar yang diasup. Kita tahu dari recall juga. Sehingga kita tulis kurang energi protein juga kita tulis. Kemudian energi dan protein tidak adekuat. Nah, pembahasan pada diagnosa ini kita sudah bahas secara detail pada pertemuan sebelumnya, sehingga jangan dilupakan kenapa pada domain intake ini harus dituliskan secara lengkap. Seharusnya kan bisa Pak melalui asupan energi, bisa energi bisa mewakili semua, tetapi apakah dengan energi asupan energi saja yang kita munculkan dalam diagnosa ini bisa menjadi bekal untuk kita menentukan diet yang harus atau mungkin syarat diet yang harus kita munculkan pada setelah ini adalah intervensi. Nah, itu menjadi kelemahan sehingga harus ditulis semua. Kemudian pada domain klinik, jelas tadi terlihat klinik dan fisik, HB-nya rendah, berat badan juga menurun secara fisik dan klinis ya. Kemudian behavior atau lingkungan, pengetahuan tentang makanan dan gizi kurang oleh ibu sendiri, dan kemudian kondisi di mana akses makanan terbatas karena ekonomi tadi. Nah ini sudah menjadi domain behavior. Jadi saya ambil intisarinya dia dalam diagnosa ini. Ya tentunya penulisan diagnosa tidak seperti ini, yaitu dengan cara lengkap, problem, etiologi, sign and symptom. Tentunya di antara problem itu ada berkaitan kata saktinya, jangan dilupakan. Kemudian setelah dibunyikan etiologinya, kemudian ada sakti kedua, yaitu apa? Dibuktikan. Ya, jadi sebagai bukti evidence based reason kalian menentukan diagnosa gizi. Nah, ini yang saya bilang. Ya, nanti bisa dipelajari. Nah, ini P statement. P apa? Problem. E etiologi. S adalah sign and symptom atau tanda dan gejala. Nah, ini bisa menjadi contoh. Oke, baik, sekian penjelasan saya hingga pada diagnosa gizi. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.